Maranatha Subang. Kita kembali dalam ibadah online minggu ini tanggal 9 Mei. Bapak Ibu, ibadah online ini untuk Bapak Ibu, oma-oma yang kurang sehat. Tetapi untuk kita yang sehat, mari kita tetap datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kasih setia-Mu, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam pemeliharaan kami, untuk kami menjalani kehidupan ini. Di dalam kasih kuasa-Mu, Engkau menyatakan suatu berkat, Engkau menyatakan suatu karya yang Engkau nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk kami mendengar sabda. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ke 6. Demikian bunyinya. Pulih setelah bertobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyang, dan engkau pun akan memiliki pula. Ia akan berbuat baik padamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyang. Dan Tuhan Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini merupakan bagian dari ketiga nasihat Musa yang mau menekankan tentang masa depan umat Israel, yaitu di mana tongkat estafet kepemimpinan yang diserahkan kepada Yosua bila kematiannya nanti. Musa mempersiapkan aturan-aturan hukum dan praktek kehidupan beriman umat. Inilah orientasi kepemimpinan Musa
bukan menekankan pada diri seorang pemimpin yang selalu akan berganti, tetapi kepada aturan hukum untuk mengatur kelembagaan dan kehidupan beriman umat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks kita pada hari ini juga mau menyatakan suatu pemahaman dalam konteks umat pada saat itu, yaitu tentang berkat dan butuh, di mana umat diajak untuk memahami ketika kehidupan umat taat dan setia kepada Tuhan, maka mereka akan diberkati. Namun ketika mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, mereka akan menerima hukuman atau kutuk. Hal inilah yang membawa bangsa pilihan Tuhan sadar benar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, dalam keberadaan mereka saat ini selaku umat Allah. Tetapi ternyata mereka tetap melanggarnya. Akhirnya mereka harus menerima hukuman Allah, mengalami pembunuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita juga kita mau diajarkan, di mana kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah diselamatkan. Kita juga dituntut di dalam pemahaman panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu untuk taat dan setia. Karena sekali lagi, di dalam ketaatan dan di dalam kesetiaan akan membuahkan berkat. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga ketika kita tidak taat, kita lari dari kehendak Tuhan, kita akan mengalami kutuk atau teguran daripada Dia. Kita juga dapat merenungkan, Bapak Ibu Saudara, ternyata Musa di dalam kepemimpinannya bangsa pilihan Tuhan, ia betul-betul mempersiapkan aturan-aturan hukum kehidupan orang beriman, sehingga di dalam kepemimpinannya mau mengajak umat saat itu agar betul-betul mentaati hukum yang mengatur dalam kelembagaan dan kehidupan orang beriman saat itu. Hal ini sama, Bapak Ibu, dengan kehidupan gereja Tuhan saat ini. Dalam gereja Tuhan ada aturan-aturan yang berlaku untuk warga jemaat. Bahkan ada kepemimpinan estafet dan pendeta, PHR, majelis jemaat, komisi, lalu warga negara, ataupun di dalam kegiatan ada pendeta, ada PHR, ada majelis jemaat, ada pengurus atau panitia yang ada untuk menjalankan kegiatan di dalam kesepakatan
di dalam keputusan yang sudah dilakukan, dan itu dilakukan juga dengan sepenuh hati, dengan ketaatan aturan gereja Tuhan, di mana mempersiapkan strategi pelayanan, berjalannya pelayanan itu suatu rancangan yang senantiasa menyatakan suatu panggilan yang sesungguhnya, dan kita menjalaninya dengan benar, yaitu Bapak, Ibu, dan saya, sehingga semuanya ini membawa berkah. Begitu juga kita, Bapak Ibu, di dalam rumah tangga ada seorang suami sebagai kepala rumah tangga, ada istri rekan di dalam menjalani bahtera rumah tangga yang Tuhan persiapkan. Ada anak-anak kita, ada saudara bersaudara, dan inilah yang kita jalankan di dalam ikatan keluarga. Tidak bisa saudara kita mengatur rumah tangga kita, tidak bisa seorang anak mengatur orang tua. Inilah kepemimpinan estafet di dalam aturan-aturan yang berlaku, dan di dalam aturan yang berlaku itulah adanya unsur kebenaran dan hikmat Tuhan, sehingga kita menjalankan perjalanan bahtera rumah tangga kita sesuai dengan kehendaknya. Kembali dalam bacaan ini, di mana kita mau diperlihatkan bangsa pilihan Tuhan tetap saja mereka melanggar, dan akhirnya mereka menerima hukuman Allah. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mempunyai kesanggupan, mempunyai kemampuan penuh untuk memberikan pengampunan atau pemulihan bagi kehidupan bangsa Israel. Begitu juga bagi kita. Jika kita rindu betul-betul di dalam pemulihan seutuhnya dari Tuhan, kita harus mengerti, menjalani apa yang menjadi kunci yang Tuhan mau, apa yang menjadi dasar yang Tuhan mau, yaitu pertobatan. Karena di dalam pertobatan itulah kunci di dalam pemulihan yang kita terima dalam Dia. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita betul-betul bertobat? Bapak, Ibu, Saudara, bertobat adalah salah satu kunci untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Bertobat adalah sebuah kesadaran dari dalam hati untuk berbalik kepada Tuhan, mengakui dan menyesal atas kesalahannya. Begitu juga diikuti dengan perubahan hati, perubahan tingkah laku, dan sebuah pertobatan membutuhkan roh yang kuat untuk mengalahkan kedagingan dan kebinasaan kita dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal ini tidak mudah. Kita membalik semudah kita membalikkan telapak tangan. Hal ini tidak mudah, seperti kita ingin membeli sesuatu di pasar, tinggal membeli atau membayar yang kita punya. Tetapi tidak, ini memerlukan kita untuk melatihnya dan membiasakan kebiasaan yang baru di dalam Tuhan di tiap hari. Maka perubahan hati juga
perubahan tingkah laku, kita pasti mampu menjalannya. Jangan mengambil keputusan bertobat hanya dengan aturan-aturan yang ingin engkau capai. Jangan kita mengambil keputusan bertobat dengan ukuran-ukuran kita, tetapi lakukanlah sepenuhnya dengan kebenarannya dan lakukanlah di sepanjang kehidupan kita. Tidak terlepas itu semua, Bapak Ibu. Berdoalah untuk meminta kemampuan dan campur tangan kasih kuasa Tuhan dalam setiap hari, dan Tuhan Allah akan mengenal hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, supaya engkau hidup. Sekali lagi, mari kita mau belajar di dalam kepemimpinan keluarga kita, di dalam hikmat Tuhan. Kita mau belajar kepemimpinan di gereja Tuhan, dalam persekutuan gereja dengan hikmat Tuhan. Semuanya itu kita mau memulihkan hati dan kehidupan kita. Kita mau bertobat dan izinkanlah Tuhan mengenal hati kita dengan menanamkan kebiasaan dan cara hidup yang baru melalui nasihat, teguran, bimbingan, atau prosesnya dalam hidup kita. Itulah yang membawa kita di dalam kehidupan yang maha kudus, di dalam Dia. Dengan bertobat kita tinggal di dalam Dia dan kita memperoleh keselamatan. Mari Bapak, kita jalani kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, juga di dalam jati diri kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah semula dan tetap. Jemaat Tuhan, kita akan masuk
dan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam firman Engkau menyatakan, di dalam pemeliharaan, di dalam kuasa-Mu, di dalam kasih, Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah pribadi, yaitu rumah tangga. Di tengah-tengah persekutuan, yaitu gereja Tuhan. Di tengah-tengah bangsa dan negara, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan selalu ada dalam Yesus Kristus, dalam pribadi kami. Di dalam kami menjalani dengan peraturan ataupun cara hidup yang betul-betul ke rumah hikmah yang kebenaran yang menjadi bagian kehidupan kami. Begitu juga biarlah kami di dalam kekurangan, di dalam kelemahan kami selalu mau diperbaharui. Kami bertobat dengan sungguh, memahami firman dengan sungguh, sehingga kemuliaan nama Tuhan yang selalu kami jalankan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat di dalam kehidupan. Begitu juga kami sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Situasi saat ini Tuhan, biarlah Engkau menjauhkan kami dari segala penyakit dan Engkau yang senantiasa ada. Ya Bapa yang penuh kasih, biarlah kesehatan menjadi bagian yang terindah. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, jemaat di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan. Tuhan memberkati dan kemuliaan nama Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan anak-anak kami, rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Di akhir doa syafaat demi nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu, ibadah selesai untuk minggu ini. Ingat, tetap kita menjaga kesehatan.
tetap memakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan kita menjauhi kerumunan, keramaian yang tidak berguna. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.